Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Alrozi dengan NIM 22103066 dari kelas AD Malam. Kali ini saya akan mempresentasikan buku kerja saya bagian kedua, yakni dengan tema yang sama, yaitu bengkel motor. Langsung saja pada komponen pertama, yakni menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Dengan variabel 1 yaitu nama produk dan jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Jadi nama produk atau jasa, jadi karakteristik dari bengkel saya yakni bengkel motor rumahan. Mengapa demikian? Karena bengkel kami itu memang terletak di pemukiman warga gitu, di perumahan. Ada di satu kontrakan, tapi itu diperuntukkan buat bengkel. Lalu pada variabel kedua yaitu deskripsi produk atau jasa. Identifikasinya berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Ya, deskripsi produk atau jasa kami yakni kebutuhan setiap orang. Mengapa demikian? Karena pasti setiap orang butuh bengkel. Karena nggak semua orang itu bisa mengerjakan repair motor lah, bisa dibilang memperbaiki motor sendiri itu jarang. Jadi pasti orang-orang butuh bengkel. Entah untuk ganti oli gardan, servis CVT, dan lain sebagainya. Juga pada variabel ketiga yakni bentuk paket penjualan, identifikasi berdasarkan pemangku kepentingan juga. Bentuk paket penjualan kami yakni satuan dan juga paket. Mengapa saya memilih tujuan satuan dan juga paket? Karena ada konsumen yang ketika ke bengkel itu dia khusus buat ganti oli doang atau ganti oli gardan, hanya itu saja, maksudnya hanya satu jenis saja yang dia inginkan. Juga kalau paket ada kami paket servis seperti ganti oli gardan, servis CVT. Jadi itu bedanya satuan ataupun paket, dan kami alhamdulillah kami punya dua-duanya. Lanjut ke komponen bagian 2 yakni mengidentifikasi target pasar. Pada variabel 1 target pengguna atau klien, identifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien kami adalah pertama pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi, karena tidak dibatasi ya, siapa saja boleh. Maksudnya untuk servis motor di kami tidak pilih-pilih lah, mau ganti oli doang atau ganti oli gardan, semuanya kami nggak membatasi lah. Jadi massal aja, siapa yang mau boleh bawa ke bengkel kami. Dan yang kedua itu pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran khusus. Pemasaran kami ini terkonsentrasi atau khusus itu maksudnya khusus untuk bidang otomotif gitu. Jadi selain otomotif pastinya enggak. Juga kita khususin untuk warga setempat sih awalnya. Cuma karena alhamdulillah dari mulut ke mulut itu orang-orang jadi tahu bengkel kami, ya orang-orang pada datang alhamdulillahnya. Juga di variabel kedua ada target lokasi pemasaran yang diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran kami yaitu distrik dan juga provinsi. Maksud dari distrik di sini itu dalam pemikiran saya, distrik itu kami karena masih ada di daerah-daerah perumahan, daerah pemukiman penduduk, daerah keramaian, masih di daerah-daerah gang-gang lah, karena kami di dalam rumah. Jadi kami mengambil target lokasi pemasaran itu distrik dan kedua provinsi, karena masih di kota dan provinsi yang sama. Mungkin nantinya apabila kami mempunyai sedikit rezeki lah, kami berencana untuk pindah ke bengkel yang lebih besar. Jadi kami akan membeli sebuah ruko tetap di provinsi yang sama, juga tetap di daerah distrik. Lanjut pada komponen 3 yakni identifikasi alasan mengembangkan produk. Pada variabel 1 ada kesenjangan produk atau jasa, diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan kami yakni
ada pada pasokan dan akses. Kalau pada pasokan itu karena kami bentuk rumahan ya, jadi tidak terlalu luas ya Bu. Paling cukup untuk ya masuk satu motor, juga kunci-kuncinya. Jadi kami nggak restock terlalu banyak produk, terlalu banyak pasokan kami nggak restock. Yang dikhawatirkan itu seperti ada barang yang pelanggan ingin, mungkin maksudnya biasa pakai, cuma karena kami tidak restock banyak jadi kehabisan. Dan kedua ada pada akses. Untuk akses ini ya seperti yang saya bilang tadi, kami berada di dalam pemukiman, berada di dalam gang, jadi orang itu jarang tahu lah, oh letaknya bengkel ini di sini, oh letaknya bengkel ini di situ. Jadi paling akses itu hanya dari sosial media seperti WhatsApp. Kita mengandalkan Sherlock ya, share location pada satu status, pada chat dari orang ke orang, masuk dalam grup ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar kami lebih ke pengembangan produk atau menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Jadi kami juga punya produk seperti roller, juga Persivity, Persentrik, part-part yang dibutuhkan oleh motor kami jual di bengkel kami. Dan juga ada puli depan juga, puli belakang, dan lain sebagainya kebutuhan motor kami. Untuk part-part CVT kami jual di bengkel kami. Jadi kami mengembangkan produk baru di pasar yang sudah ada, karena kami dari puli ini seperti puli standar, cuma kami custom sedemikian rupa agar ketika dipakai oleh konsumen itu motor enak, enteng, nggak berbet. Kan keluhan motor tuh biasanya berbet, motor nahan dan lain sebagainya. Tapi setelah pakai produk dari kami, insya Allah motor menjadi lebih enteng, enak, dan tinggal siap jalan aja, karena kami juga sudah buktikan. Lanjut ke komponen 4, yaitu mengembangkan fitur spesial pada variabel 1, yakni tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa penggunaan dari bengkel kami yakni pertama, produk kenyamanan. Mengapa kami memilih produk kenyamanan? Karena setelah seperti yang saya bilang tadi, ketika memakai produk-produk dari bengkel kami, di motor itu terasa nyaman, naik motor jadi enak gitu. Awalnya enak aja kalau naik motor, karena yang pertama itu enteng, nggak berebet, nggak ngeden dan lain sebagainya, gangguan-gangguan yang biasa terjadi pada sepeda motor. Yang kedua, produk belanja. Dengan poin konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Jadi konsumen ini juga bukan kadang ya, konsumen pun ada yang tahu, ada yang pintar juga lah, ada yang ngerti sedikit tentang dunia perbengkelan inilah. Jadi seperti tahu kualitas satu produk, satu barang yang kami jual gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang harganya itu relatif lebih mahal dari produk yang biasa kami rekomendasikan. Tetapi ketika si pelanggan itu menghabiskan waktu, jadi mereka bertanya gitu, lebih bagus produk yang A atau yang B. Tapi karena di bengkel kami rekomendasi yang A ya, karena lebih murah tapi kualitasnya bagus, jadi kami rekomendasikan yang A. Tapi kalau si pelanggan ingin yang B dengan harga yang lebih mahal tapi kualitas oke, ya kami nggak bisa nolak. Jadi pelanggan pun ada yang mengerti dan tahu lika-liku dunia perbengkelan. Lanjut pada variabel kedua, yakni fitur-fitur utama yang ditawarkan juga diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur utama yang kami tawarkan yaitu yang pertama, janji. Mengapa saya memilih janji? Karena bengkel kami itu menjanjikan
motor kalau dibenerin di bengkel kami itu keluar bengkel enak dah, pokoknya motor entengnya seperti yang saya bilang tadi, enteng, nggak berebut, nggak ngeden dan lain sebagainya, gangguan-gangguan yang biasa terjadi pada sepeda motor. Di variabel 3 ada manfaat produk atau jasa yang diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaatnya itu yang pertama kenyamanan ya seperti tadilah, naik motor nyaman, enak gitu. Ya pengen jalan-jalan mudah kalau naik motor bawaannya. Yang kedua keamanan, manfaat keamanan. Mengapa saya memilih manfaat keamanan? Karena memang sudah terbukti aman gitu, produk-produk yang kita sajikan, yang kita jual kepada pelanggan itu aman. Pelanggan pun alhamdulillah percaya dan akhirnya balik lagi lah ke bengkel kami. Lanjut pada variabel 4, yakni reliabilitas produk atau jasa yang diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Yang pertama ada ruang lingkup rencana. Kami mengambil ruang lingkup rencana karena kami mempunyai rencana yang besar untuk kemajuan bengkel kami ke depannya. Rencana pertama yakni kami akan memperbesar bengkel kami dengan cara memindahkan bengkel yang semula di dalam gang menjadi ke ruko yang ada di pinggir jalan. Jadi memudahkan akses orang-orang yang ingin servis atau ingin ke bengkel kami, enggak ribet-ribet masuk gang lagi karena kami udah pindah ke pinggir jalan. Jadi orang gampang lah untuk ke bengkel kita karena memperbaiki motor dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sepeda motor. Yang kedua, area bisnis utama, ya seperti yang tadi saya bilang, kami akan memperbesar area bisnis kami dan kami akan berencana untuk pindah ke ruko yang lebih besar agar motor yang muat pun di dalam bengkel bukan cuma 1 atau 2, bisa 3, 4 sampai seterusnya. Dan yang ketiga yakni fungsi kritis. Fungsi kritis ya kami tetap berfungsi untuk memperbaiki, memperbaharui, mengembalikan tenaga motor ke seperti semulanya. Bahkan kami menambah tenaga motor, menambah keawetan motor dengan ya tadi memperbaiki dan juga ngebenerin lah bahasanya, memperbaharui lah bahasanya. Kami menginovasi, kami punya ide, jadi kami langsung all in lah bahasa untuk perbaikan motor pelanggan. Yang terakhir, komponen terakhir ada mengembangkan tim manajemen. Dan pada variabel 1 ada personal branding tim konsultan. Personal branding kami ini cuma satu sebenarnya, yaitu pengakuan masyarakat. Karena kami berkembang pun karena pengakuan masyarakat yang puas ketika motornya itu diperbaiki, dibenerin di bengkel kami. Karena ya alhamdulillah masyarakat pun mulut ke mulut itu jalan lah bahasanya. Jadi kita diakui oleh masyarakat, jadi kita pun lebih semangat lah untuk menjalankan bengkel ini. Karena pengakuan masyarakat inilah ada mulut ke mulut, ini bengkel ini bagus nih, bengkel ini rekomen lah pokoknya. Akhirnya banyak pelanggan atau teman si masyarakat tadi yang akhirnya ngebenerin motor di bengkel kita juga. Dan di maksudnya di variabel kedua ada kualifikasi tim yang diidentifikasi sesuai rangka kualifikasi nasional. Kami kualifikasi tim itu ada di level kerangka kualifikasi 1 sampai 9. Yang kalau yang saya lihat ya tadi saya searching menyocokkan lah di Google itu di tingkat 6 lah, di bagian teknisi. Walaupun ada salah satu dari mekanik kami, dia udah sebagai ahli lah karena pengalaman cukup, juga knowledge-nya bagus, wawasannya luas. Tapi karena sayanya asisten mekanik lah, helper, bahasa pembantu-bantu, ada di bagian teknisi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.